Hey, Assalamualaikum Sobat Lani Traveler. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan mereview salah satu tempat wisata yang ada di daerah Yogyakarta. Tempat wisata yang saya akan review ini adalah Tur Jeep Merapi. Jadi kita akan mengunjungi destinasi wisata sekitar Merapi dengan menggunakan mobil Jeep di kawasan Gunung Merapi. Ikuti terus vlog saya ya, dan lihat terus keseruan kita selama kita tur Jeep di kawasan Gunung Merapi. Oh iya nih sobat, paket tur Jeep ini bermacam-macam ya harganya. Mulai dari harga Rp400.000 sampai Rp700.000. Tergantung kalian mau pilih destinasi wisatanya kemana saja. Kali ini saya mencoba tur Jeep 4 kawasan destinasi wisata dengan harga Rp500.000. Satu mobil Jeep ini bisa muat 4-6 orang ya sobat. Dengan biaya Rp500.000 itu sudah termasuk sewa Jeep plus bensin, tour guide, dan biaya tiket masuk ke 4 kawasan tempat wisata. Karena kita kesininya pas lagi libur lebaran, jadi banyak orang juga yang mencoba destinasi wisata Jeep di daerah Merapi ini. Ini kita juga bertemu dengan para wisata yang naik Jeep lainnya ya sobat. Ini kita akan masuk ke kawasan destinasi wisata yang pertama ya sobat. Destinasi kawasan wisata yang pertama ini yaitu Bangker Kali Adem. Di tahun 2001 dan terusnya tahun 2005. Selang setahun kemudian itu 2006 itu ada 2 orang relawan yang masuk situ tetap meninggal juga. Nah kenapa? Karena ternyata 2006 ke atas itu ada lavanya. Jadi lavanya itu nimbun di atasnya. Mereka nggak bisa keluar dan terjebak di dalam. Dan yang masuk ke dalam itu ternyata hawa panasnya. Karena kan panasnya lava bisa nyampe 500 ke atas kan. Jadi otomatis kalau di dalam itu seperti open ya. Setelah itu nggak dipakai lagi sampai sekarang, cuma untuk wisata aja. Tapi kalau ke bawah masih bisa dikunjungin? Masih itu. Mungkin nggak terlalu luas ya, mungkin sekitar 6x7 meter aja, panjang kali lebarnya. Mungkin ada foto sebelum sekarang. Iya, Ini Bangka pembuatan tahun 2000
satu dari tahun 2005 dan dipakai tahun 2009. Jangan situ di sini nih. Nah, kalau masuk nggak apa-apa karena ada air. Oh, berarti aku akan Mana di kamar manusia? lihat. Banjir. Itu yang meninggalnya itu di mana, Mas? Itu di dalam situ. Yang kotak itu. Ada salah satu korban ada yang di Pak Mandi itu. Oh, yang di bawah Karena kan mau melihat badannya dulu masih ada airnya. Iya. Salah satunya depan pintu. Kalau sekarang udah dievakuasi. Udah dia. Ini sini. Kita sudah masuk di kawasan destinasi wisata yang kedua ya sobat. Destinasi wisata yang kedua ini yaitu Batu Alien. Kita parkirin dulu mobil jeepnya di sini ya sobat. Sini air ibu, ini kita makan puding. Ya, makan puding dulu nih. Sini dipoto, baby. Cuma. Foto dulu depan dapur. Nanti aja terakhir ya kita keliling dulu. Tuh foto tuh sana tuh. Kita ke sana dulu ya. Ayo ke sana dulu yuk. Jangan menyusul. Banyak kayak alien. Di sini Bapak tour guide-nya juga akan menjelaskan ya, kenapa batu ini disebut batu alien. Ya, kayaknya dari sebelah sini bisa lihat wajah. Katanya dua Nah ini ya spot kedua yang dinamakan batu alien atau batu wajah. Batu wajah. Ini kenapa dinamakan batu alien? Karena dari bahasa Jawa itu alian. Alihan. Dari alien atau pindahan gitu dari sana. Nah, Berarti bukan alien ya. ya bukan. Kalau alien dari luar angkasa. Iya, bukan dari luar angkasa. Ini dulunya perkampungan sini ya. Oh ini Nama kampung Jawa. hilang tapi mas kamu Ya hilang. karena kena Ya ketimbun ini. Kalau di sekitarnya ada sekitar 4 atau 5 rumah ya. tertimbun di sini. Ya, berjarak kurang lebih 7 km dari kampung.
Tapi udah bisa lihat bentuk mukanya. Udah ada di sini. Oke, kita ke sana. Matanya dua. Oke, kita kejar sana aja. Ini udah ya. Mana? Itu bisa belah gitu, Mas. Emang dari dulu memang udah. Oh, udah gitu. Dulu memang ada sungainya. Cuman pas erupsi kemarin itu berkeisi Sumatera terus kenapa sih jalan ini karena ditambang. Ditambang, diambil pasir sama batunya dari dalam lagi. Terus ini batu-batu atau kesana aja tujuannya? Kesana boleh. Oh juga. Kan nama sungainya ini Sungai Gendol. Sungai Gendol. Iya, Sungai Gendol. Di sini juga, selain ada batu alien, ada beberapa tempat untuk wisata selfie ya sobat. Bagi kita yang suka foto-foto, bisa banget loh selfie di sini dengan keindahan alamnya. Tambang biasanya, tapi lagi libur. Tambang pasir. Ya, tambang pasir sama pasir. Merapinya kalau pas kelihatan Iya. pagi hari. Bagus nih. Ya pagi hari itu nggak mantap ya. Dan Ya, tadi di kota udah hujan. ya, kemarin 2 hari. Beda. Kita sekarang akan menuju destinasi wisata yang ketiga ya sobat, yaitu destinasi wisata Mini Museum Sisa Harta, yang merupakan salah satu rumah yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan yang terkena erupsi Gunung Merapi. Ini apa ini? Apa tempat apa ini? Dinamakan Museum Memori Rumahku. Jadi di sini menyimpan barang-barang yang 2010 kena erupsi. Ini ada tulang sapi, ada sisa gamelan, ada motor yang terbakar. Mau foto dulu atau mau masuk dulu? Masuk dulu aja penuh. Dulu rata-rata di sini berapa?
Mesinnya itu hanya smash itu. memang pendek ini ya. Pintunya. Memang pendek. Iya. Oh, naik ini. Enggak pendek. Memang pendek. Ini masih asli. Masih asli. Iya. Itu apa tuh Bang? Tuh dulu. Itu kelinci. Nah ini adalah foto awan panas atau kalau orang sini nyebutnya Wedus ya. Iya nanti. foto punya Merapi. Jadi kalau yang di tengah itu waktu evakuasi 2 orang relawan yang meninggal itu Yang di apa? Yang di tadi ya. 2 orang relawan ya. Di atasnya dibentuk ngapain drone. Itu tuh rata. Lihat rumah ada warung-warung juga itu di sampingnya. Jauh. KRB itu apa mas? KRB itu sawah pesawat bencana. Namanya KRB 3. Nggak cuma pesawat. Ini berarti? Iya. Ah, bukan. Sebenarnya kalau fotonya malam hari itu ada kelihatan merah-merah. Oh si lapanya. Iya, itu lava pijar. Cuman kalau fotonya siang hari nggak kelihatan. Nah, itu juga saat terjadinya erupsi jam 12 lebih malam hari ya. Tapi itu jadi ya. Tapi saurus kalau masih hari. Kalau langsung dari tengkorak kayak tadi, itu masih utuh kayak gitu. Itu yang hujan abu sampai kota Jogja. Tapi yang sampai sana itu sudah dingin. Iya. Kalau yang Ini masih panas. iya, itu masih panas. Ini waktu warga di
dievakuasi oleh tim relawan. Itu wajahnya kena abu vulkanik, nempel. Ini basecamp kita tadi waktu naik jeep. Oh ini Di sini kan ada jalannya kita, tanahnya di sini. Ini gundul semua. Ini fotonya Mbah Marjan. ya. Waktu masih hidup. Saya pengganti sekarang putranya ini Pak Adil namanya. Oh sekarang penerusnya. Ini putranya. Iya punya itu ya. Nah sekarang tempat tinggalnya yang berdampak kena erupsi ini seperti ini. Dinamakan tempat penampungan tetap. Bangunan komplek rumah. Kalau yang ini mungkin dari sini sekitar 4 km sampai 3 km kawasan. Ini pemakaman Keramadal anak banyak. Ini total yang meninggal semua hampir 400. Tapi kalau sini kan sudah dievakuasi terlebih awal, cuma ada satu karena nggak ngungsi. Dan ini yang dibakar-bakar itu hewan-hewan yang mati. Ini itu sapi, kambing, biar nggak timbul bau. Ya. Ini air hujan. Ini banyak dapur. Kan ada ini nggak apa-apa. Ya kalau itu aja nggak tahu. Saya nunggu di sini. Saya ambil. Oke, kembali geser lagi. Ada nampan-nampan. Terus ada ember yang terkena panas jadi meleleh. Iya tuh, udah peda memang. Terbawa dari awan panasnya. Mama mau pegang mama. Nah, itu ada letusan kemarin ada 2023 yang terbaru Bukan ke sini ya. nggak sampai sini ya. Kan ini cuma sekitar 1 km saja. Itu tuh kemarin. Nggak luntur ya, jadi masih aman semua. Udah sejak Nah, 2010. ini tandanya Merapi masih aktif terus. Gunung paling aktif kan Merapi. Nah, ada belas-belas yang meleleh. Ini kemarin ya ini. Ya. Kalau ini kemarin ini, ya kalau ini agak luar ini sampai 2 km ini. Itu ada kota apa? Desa di Magelang kan di sana. Iya. Ini ada burung lagi yang mau foto.
Sekarang kita menuju destinasi wisata yang keempat dan terakhir ya sobat, yaitu destinasi wisata Trek Basah Kali Kuning. Perjalanan dari Museum Sisa Hartaku ke Kali Kuning ini lumayan cukup jauh ya. Membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk sampai ke wisata Kali Kuning. Destinasi wisata Kali Kuning ini merupakan destinasi wisata yang paling seru ya sobat. Di sini kita bisa basah-basahan melewati Kali Kuning yang bebatuan dengan menggunakan jeep. Oh iya sobat, jika kalian ingin mendokumentasikan keseruan kalian naik jeep di Kali Kuning, di sini juga ada sewa jasa foto atau video dengan menggunakan HP sobat masing-masing ya. Dengan membayar minimal Rp20.000, kalian sudah bisa mengabadikan momen keseruan kalian naik jeep di Kali Kuning. Ibu yang terima jasa foto atau video di sini juga sangat profesional banget loh sobat. Hasil foto dan videonya bagus-bagus, tidak mengecewakan sama sekali. Sama ini gitu.
Lagi. Panjangin atuh. Oke sobat, sekian vlog saya di Tour Jeep Merapi Yogyakarta ini ya sobat. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Bye bye.